ini cukup populer sekarang ya. Nama ininya Gleevec, macam-macam namanya. Ini digunakan untuk kanker akut leukemia mieloid ya. Jadi AML biasa disingkat itu ya, AML. Nah, kemudian dia memblokir protein yang merangsang proliferasi. Jadi untuk tahap ini ya, untuk tahap S1 dalam soal-soal ujian anti kanker Ibu tidak minta kalian untuk jelaskan mekanisme kerja imetinib dalam menghambat perkembangan kanker. Ibu nggak akan tanya gitu, karena itu bukan porsi kalian. Ya. Jadi untuk tahu bagaimana obat itu bekerja, kita harus tahu dulu bagaimana proses inisiasi dari awal sampai dia jadi kanker, sampai dia metastase ya. Kemudian jalur apa saja yang bisa dipengaruhi kalau kanker ini dia lebih ampuh dengan ini. Kenapa dia memiliki reseptor ini. Jadi Ibu tidak terangkan kalian sakit kepala kalian nanti. Nah, tetapi nanti di saat tahap S2, ini kan tahap S2 kemarin tuh mereka belajar kultur sel kanker secara in vitro, kultur sel kanker secara in vivo, kemudian menceritakan bagaimana komunikasi sel, teknik analisis sel, bagaimana mengukur protein-protein tertentu yang muncul ketika kanker dia ekspresinya meningkat, sehingga contohnya misalnya peningkatan ekspresi protein P53, P23 pada kanker itu kita sudah bisa menyatakan bahwa itu adalah marker daripada kanker, sehingga kalau dia meningkat dalam jumlah banyak ya itu bisa diukur baik dengan menggunakan alat flow cytometry dari darah, itu bisa dibuat dari situ, dari jaringan hewan, bisa dari sel kankernya itu sendiri kita ambil, bisa kita lakukan pengecatan ya, masuk ke mesin dia akan keluar terus ya. Oh ini sekian setelah treatment turun dia di tahap ini. Oh ini tadi di early apoptosis dia meningkat. Ternyata setelah sekian hari di treatment kita ukur kembali jadi menurun. Itu kan menunjukkan adanya aktivitas anti kanker. Jadi sebegitu diuraikan bagaimana perkembangan anti kanker dan peruntukannya, bagaimana memberi treatmentnya ya. Nah, jadi ini ada beberapa contoh. Kemudian di sini ada diberikan dalam terapi daripada kanker itu kadangkala diberikan suatu obat untuk mengurangi toksisitas. Jadi apapun obat kanker ini tidak ada yang aman. Walaupun dikatakan doxorubicin itu merupakan obat yang beberapa ahli menyebutkan karena dia bekerja spektrumnya luas, hampir semua kanker bisa diatasi, tetapi dia tetap menimbulkan efek samping. Nah, efek yang samping yang ditimbulkan itu kadangkala pada beberapa orang bisa ditolerir, kadangkala karena faktor variasi biologis pada penderita itu sehingga dia tidak bisa ditolerir, maka akan muncul berupa rontok rambut karena hambatan pada sintesis DNA sel kanker. Dia tidak hanya sel kanker yang dia ganggu, sel lumar juga dia ganggu, sehingga rontoklah rambut kita, kemudian kuku kita jadi jelek ya. Ditambah lagi kalau kombinasi dengan radiasi itu kulit kita akan hitam-hitam. Jadi memang dalam melakukan pengobatan daripada kanker ini tidak hanya kita bergerak dengan obat-obat, dengan alat-alat, terapi psikologis itu juga harus diutamakan. Jadi tentu adik-adik sebagai dokter ini juga harus tahu ya. Tadi kan kita berbicara bahwa salah satu efek samping yang sangat menonjol pada pemberian obat-obat kanker adalah rontok rambutnya. Nah, tentu adik-adik jadi berpikir ya, kenapa pasien-pasien pada yang menggunakan obat-obat diabetes mellitus
itu dalam kurun waktu tertentu juga rontok rambutnya. Nah, jadi ada kemiripan apa? Jadi dari misalnya ahli-ahli kimia tertentu yang terkait dengan sintesis obat, penemuan obat baru itu melihat ada satu peluang hampir semua obat yang bisa digunakan untuk anti kanker juga bisa untuk anti diabetes. Nah, beberapa di antaranya itu bahkan yang asal tumbuhan ya, yang asal tumbuhan itu beberapa itu bisa juga untuk anti malaria. Nah, mungkin adik akan berpikir bahwa kalau dari tumbuhan di dalam satu ekstrak tumbuhan, katakanlah ekstrak daun, itu terdiri dari bermacam-macam zat, karena macam-macam zat, tapi enggak. Ibu lakukan itu, ini dalam proses isolasi senyawa baru lagi, karena ibu dapat satu senyawa baru dari tumbuhan serapung, ya. Itu luar biasa sifat anti kankernya, itu memang sedang ibu proses ya, pemisahan senyawa satu senyawa. Ada satu senyawa yang ibu lakukan waktu S3 itu adalah erikumanon dari akar tungkat ali, ya, pasak bumi bahasa Indonesia, tungkat ali bahasa Malaysianya itu. Jadi itu awal diuji adalah sebagai anti malaria, cukup bagus, lebih bagus dari kloroquine, lebih bagus dari artemisin yang sekarang dianjurkan oleh WHO. Ya. Nah, jadi senyawa ini akhirnya karena ada ini kita mencoba melihat bagaimana dia pada sel kanker, ternyata juga bagus. Nah, ibu pada disertasi ibu kemarin di S3 itu setelah mengisolasi erikumanon ini sudah dibukti anti malaria, sudah terbukti ada efek anti kanker. Ibu sintesis, jadi ibu ambil beberapa cabang dari struktur kimianya, ibu manipulasi dengan senyawa kimia tertentu, terbentuk senyawa baru. Nah, ternyata setelah diuji, senyawa baru hasil sintesis ibu itu tidak aman untuk sel normal. Tidak aman untuk sel normal, tapi untuk sel kanker bagus. Nah, oleh WHO kan lebih diutamakan sintesis bahan yang aman dulu untuk tubuh, baru dia bisa menghambat penyakit atau menyembuhkan penyakit. Jadinya makanya tidak ibu lanjutkan penelitian yang sintesis kimia dari senyawa yang ibu sebutkan tadi. Tetapi ada satu metode ini untuk membangkitkan ide yang motivasi inovasi dan oh ya. Jadi akhirnya ibu mencoba dengan alat-alat sederhana yang dimiliki oleh UGM, itu ibu mengisolasi senyawanya dari satuan kilogram itu lebih banyak yang ibu dapatkan dengan metode yang ibu kembangkan. Kemudian dari segi sintesisnya, dia mensintesisnya menggunakan banyak bahan, prosesnya rumit, perlu waktu 52 jam, sedangkan ibu mendapatkannya 8-nya sudah dapat produk. Walaupun obat itu tidak aman untuk sel normal. Jadi ya makanya kemarin itu ibu usulkan paten, ibu mendapatkan satu metode sintesis senyawa obat
dengan metode yang Ibu kembangkan. Jadi Ibu usulkan paten. Alhamdulillah kemarin sudah keluar sertifikatnya. Artinya apa? Diakui apa yang Ibu lakukan itu secara ilmiah diakui, diakui. Jadi itu tidak hanya apa ya? Itu memang metode-metode yang dikembangkan itu tidak dinilai hanya di Indonesia, itu dilempar ke tulisan kita keluar. Ada bahkan orang-orang tertentu atau instansi tertentu atau industri kadang-kala dia coba apa benar nih kata si Hanifah seperti ini. Nah, jadi alhamdulillah kemarin sudah keluar sertifikat hak paten daripada metode semi-sintesis senyawa anti kanker, anti malaria tersebut. Jadi begitulah proses menemukan obat-obat baru. Nah, di sini kan dikatakan sitoprotektif. Kalau kita berbicara sito itu berarti sel ya. Kalau kita berbicara histo maka itu lebih besar dari sel jaringan ya. Jadi ini ada beberapa jenis obat ini, tapi ini memang walaupun dikatakan ini jarang digunakan. Karena ini memang dimaksudkan untuk mencegah kerusakan-kerusakan daripada sel normal, tapi memang dalam prakteknya jarang ya. Mungkin di luar orang sudah melihat bagaimana dengan treatment ini yang sehat jangan terganggu, jadi diantisipasi lebih duluan gitu daripada muncul belakangan baru diantisipasi. Tapi dalam beberapa peresepan obat-obat kanker, baik yang dirawat inap maupun dirawat jalan, saya belum pernah melihat ya obat-obat itu. Kemudian ada beberapa obat yang dia bersifat modifying ya, merubah respon tertentu. Tapi ini pun jarang digunakan. Jadi pernah hal-hal yang seperti ini saya mendiskusikan, kebetulan saya mendapat dosen pembimbing teman yang memang lulusan luar negeri, memang yang mendalami kanker tok terkait dalam beberapa hal ya. Jadi memang ada yang di luar negeri digunakan, ada beberapa. Cuman berapa sebesar mana peran daripada modifier respon biologis ini terhadap perkembangan perbaikan daripada pasien yang kanker ini belum ada laporan, dan saya sendiri tidak pernah mencari bagaimana laporan-laporan terkait itu. Jadi memang belum. Jadi hanya ini Ibu mencoba memperkenalkan kepada kalian, jangan kalian terkejut nanti, loh orang kenapa menggunakan ini ya, padahal nggak penting-penting amat. Nah, seperti itu. Mungkin di sisi pandangan kita itu nggak penting, tapi mungkin orang sudah meneliti dengan memberi ini akan ada perbaikan di sini atau terhambat setidaknya tidak diganggu seperti itu. Kemudian ada ini termasuk modifier ya, monoklonal antibody. Jadi kalau kita lihat monoklonal antibody di pengobatan asma pun sudah mulai digunakan ya. Tapi pernah Ibu lihat pernah digunakan, Ibu pernah lihat teman Ibu gunakan, tapi memang bukan di kasus-kasus yang biasa, sudah kasus-kasus yang luar biasa, artinya digunakan pada kasus-kasus yang terminal, artinya tidak ada lagi usaha lain, semua obat sudah dicoba tapi tidak menunjukkan perbaikan, jadi merupakan obat life saving ya, untuk menyelamatkan jiwa. Jadi inilah satu lagi kita coba aja gitu, seperti itu ya. Kemudian ada beberapa yang obat kanker asal tumbuhan. Ini doxetasel ya, ada nama tumbuhannya, Ibu lupa ini namanya. Itu inotecan, palitaxel, timblastin ini yang Ibu sebutkan tadi dari daun tapak darah, ada beberapa dari akarnya, pinkristin ya. Ini kemudian nih benalu teh. Ini benalu teh ini dari zaman dulu saya masih kecil-kecil sudah terkenal ini ya. Jadi benalu teh itu bukan berarti yang benalu yang tumbuh di teh itu semua kita bisa gunakan. Enggak.
Benalu teh itu sendiri yang tumbuh di pohon teh atau di pohon kopi, ya itu banyak jenisnya. Jadi mungkin kalau adik-adik baca jurnal itu kita lihat ada orang sudah nguji, bahkan kalau ada dosen saya sendiri waktu S3 itu dia udah nguji. Ternyata katanya enggak punya aktivitas. Tapi dosen yang lain punya. Rupanya beda jenis, beda spesies. Jadi misalnya kayak kita nangka, cempedak, kan mirip-mirip itu ya. Nah, jadi itu seperti itu juga. Jadi memang harus betul-betul. Kadang daunnya mirip-mirip, warna bunganya lain, itu yang membedakan. Nah, ini cerita mengenai mekanisme benalu teh. Ini yang sudah teliti. Tapi sampai sekarang, apa kandungan di dalam benalu teh itu ada senyawa yang dikandung, tapi sampai sekarang tuh belum diisolasi, ya. Jadi memang belum terbukti apakah ini seperti ini kan disebutkan avikularin, nah, ya kan? Apakah betul-betul hanya avikularin ini yang berperan, atau dia ketika diisolasi tidak berperan, tetapi dia berperan kalau dia dalam bentuk ekstrak kasar, masih mengandung beberapa, jadi ada efek sinergisme saling menguatkan di antara senyawa-senyawa yang terdapat di dalam benalu teh. Kemudian ini ada temu putih. Temu putih ini kunyit putih nama lainnya, ya. Jadi dia di sini mengandung beberapa, ya. Ini beberapa, sebetulnya banyak kandungannya lagi nggak dilaporkan, ya. Etil metoksisinamat. Nah, jadi kita tahu etil metoksinamat ini dia bersifat sebagai antioksidan. Salah satu terjadi perubahan-perubahan pada tingkat sel, kerusakan sel, ya, termasuk oksidan. Nah, jadi itu salah satu. Nah, kurkuminoidnya sendiri juga dia strukturnya beberapa itu dalam proses sintesis di dalam tumbuhan itu kenapa pada tumbuhan tertentu hanya ditemui misalnya pada tumbuhan yang umurnya muda hanya kurkuminoid, tetapi pada tumbuhan yang sudah tua, tumbuhan yang sama, selain ditemukan kurkuminoid sudah ada steroid. Nah, steroid itu berperan dalam permasalahan kanker. Nah, jadi kadang-kala kurkuminoid ini dia berperan sebagai prekursor, material pertama untuk membentuk senyawa-senyawa yang mirip hormon atau steroid tadi. Ya, jadi seperti itu cara berpikirnya. Kemudian demikian juga flavonoid. Flavonoid ini merupakan sekelompok senyawa, ya. Jadi golongan flavonoid aja itu ada 15 golongan kecilnya. Nah, dari setiap sub golongan kecil itu ada lagi tiap-tiapnya tuh bisa 10, bisa 20, jadi banyak jenisnya. Jadi yang mana yang banyak itu yang berperan sebagai anti cancer memang nggak mampu kita ini kecuali kita teliti, dan memang ini bukan keahlian orang kedokteran. Jadi ini orang-orang farmasis, orang-orang kimia, ya, kimia farmasi, satu lagi kimia medisinal. Jadi orang kimia medisinal yang paling tepat untuk mengkaji hal-hal yang seperti ini, ya. Kemudian bagaimana mekanisme kerja ini memang sudah diteliti orang, tapi zat ilmiahnya belum. Namun kadang-kadang tumbuhan yang tumbuh, katakanlah yang tumbuh di Aceh dengan yang tumbuh di Jawa atau apa, itu kadang-kadang memberi respon yang berbeda. Jadi kenapa respon berbeda? Bisa karena kandungan senyawa yang terdapat pada tumbuhan yang kita gunakan. Jadi memang itu sangat berpengaruh. Tentunya kenapa terhadap zat yang kita gunakan? Karena senyawa itu yang kita harapkan berperan sebagai anti kanker atau sebagai anti-anti yang lainnya itu. Jadi unsur hara di daerah pergunungan dengan daerah yang
persawahan, daerah yang dekat laut itu akan memberi akan menunjukkan metabolit sekundernya atau senyawanya yang berbeda-beda. Ya. Nah, ini contoh tapak darah. Pasti kalian kenal kan? Nah, siapa yang tidak kenal? Nah, ini kebetulan yang warna pink, ada yang warna merah. Tadi kemarin tuh saya lihat ada yang warna warna orange, warna apa satu lagi, warna purple ya. Nah, jadi saya itu apa? Ini ada yang Viperaceae tegak, ada yang juntai untuk bot gantung. Jadi begitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi zat aktif yang terkandung di dalam daun akan berbeda dengan di dalam akar, akan berbeda di dalam batang. Jadi dari jenisnya, dari konsentrasi senyawa-senyawanya itu akan berbeda. Kemudian ini salah satu mekanisme daripada kerja dari senyawa yang ada di dalam tumbuhan tapak darah. Ya. Nah, dia di sini dikatakan menghambat polimerisasi mikrotubul. Ya. Nah, jadi ini saya pun belum pernah uji yang seperti ini, tapi orang sudah mendapatkannya. Kemudian komplikasi yang sering muncul pada kanker adalah nyeri ya. Jadi nyeri itu ya, kalau nyeri yang sangat itu tentunya akhirnya akan pengaruh ke tekanan darah dan sebagainya ya. Nyeri yang ini memang nyeri pada kanker sangat luar biasa sehingga hilang nafsu makan, nggak bisa tidur, takut, cemas. Jadi heart rate-nya pun kadang-kadang berubah ya. Nah, jadi sering pada kasus-kasus kanker yang berat itu di terapi, terutama pada terapi paliatif itu diberi analgetik kelompok opioid. Tentunya adik-adik udah paham betul bagaimana penggunaan analgetik kelompok opioid ini terhadap tubuh. Jadi dia kan dampaknya tuh menyebabkan efek dependensi, ketergantungan, efek adiksi, ya, kecanduan, ya. Nah, jadi itu. Nah, beberapa anti kanker yang kemoterapeutik itu menimbulkan gangguan pada saluran cerna berupa mual, muntah, perut gembung. Jadi kadang-kadang harus kita berikan ajuvan untuk itu. Yang sering diberikan untuk mendampingi pengobatan kanker ini, baik pasca bedah maupun pasca kemoterapi, tapi sebetulnya pemberian ajuvan ini ketika bersamaan memang dengan kemoterapi karena efek mual muntah tadi yang dimunculkan itu. Jadi ini beberapa obat ada gampang ingatnya ya. Kalau saya tidak pernah saya ingat 4 ini ya, yang 3 ini. Asal ada gani, setron belakangnya itulah dia ya. Jadi waktu ujian nanti juga ini ya. Nah, harus mungkin nih kapan besok ujiannya ya? Kapan ujiannya, Dek? Izin dokter, insya Allah hari Rabu dokter. Oh, sudah diperpanjang ya. Jadi itu memang soal yang sudah saya kirim itu ya diminta 15 saya kasih. Jadi memang saya pilih yang mudah-mudah aja gitu ya. Supaya karena ini bukan saya bilang materi ini agak berat. Makanya saya pun dalam mempersiapkan bahan, saya membuat semudah mungkin supaya adik-adik paham. Komplikasi secara oral akibat penggunaan antikanker itu positif ulcerasi di daerah mulut, kemudian gampang infeksi. Jadi gampang infeksi pun kadang-kala karena kita kadang memberikan terapi untuk pengurangan nyerinya berdampingan atau kombinasi dengan anti nyeri yang biasa. Ya, karena dasar dari nyeri ini adalah inflamasi.
Jadi itu akibat penggunaan daripada kortikosteroid ini akan menyebabkan jaringan-jaringan maupun si pasien ini gampang terinfeksi oleh kuman apapun. Ya, jadi seperti itu. Kemudian akibat komplikasi itu pasiennya susah makan ya. Kemudian kadangkala kalau ya tidak tertahankan ya memang kita kasih analgetik kuat. Tidak ada lain analgetik kuat kalau bukan kelompok daripada opioid ya, maupun opioid alam atau sintetik ya. Nah, kemudian akibat penggunaan obat, kemudian beberapa kadang ini seperti kita sebutkan gampang terjadi infeksi. Jadi dengan demikian kadang-kadang kalau infeksinya sudah memberat kita berikan apa lagi ya. Jadi saya sering melihat resep-resep yang seperti itu, dikasih anti infeksinya, dikasih antimikrobanya lagi. Karena apa? Karena sudah kemana-mana dengan berbagai persoalan sehingga timbul septisemi ya. Nah, jadi memang pengobatan kanker-kanker yang metastase itu jarang yang berhasil 100%. Jadi jangan patah semangat, artinya sering kan kata-kata dokter memprediksi ini kira-kira nih 2 bulan lagi. Ini bawa pulang aja ke rumah, maksudnya ya memang udah enggak bisa lagi penyakitnya udah terminal ya, cuman umurnya belum terminal gitu. Jadi bawa pulang aja, kasih yang enak-enak, disayang-sayang, pokoknya seperti itu. Jadi kita harus mampu sebagai dokter bagaimana memberi pengertian yang demikian kepada keluarga si pasien agar tidak timbul konflik of interest antar mereka sekeluarga, antar dia dan kita yang mengobati. Jadi pemahaman-pemahaman seperti itu harus diberikan. Jadi tidak bisa lagi kita memberitahukan pada keluarganya secara samar-samar gitu, tidak perlu lagi. Cuman kita harus memposisikan inilah kondisi yang terjadi, inilah yang harus kamu terima. Ini kenapa sampai dia seperti ini? Karena dari awal kita tidak peka, tidak mau bertanya, padahal keluhan-keluhan itu sudah ada. Nah, mungkin pada tahap awal itu bisa diatasi ya. Nah, jadi yang demikian bagaimana itu adalah tujuan edukasi. Artinya masyarakat tuh harus diajarkan, jangan dari tahun ke tahun pemahamannya seperti itu. Dari udah berapa turunan masih pemahamannya seperti itu. Padahal secara ilmiah itu sudah banyak sekali perkembangannya. Nah, jadi kita itu adalah perantara untuk hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi bagaimana si adik ini menyusun kata-kata untuk memberi pengertian kepada keluarga pasien ya, kepada pasien itu sendiri, dan juga kita kadang-kala harus membekali pasien-pasien itu untuk pasien-pasien yang memang sudah diperkirakan sudah terminal, tinggal menunggu jam hari dan sebagainya, kita harus bisa kasih suatu solusi. Apa yang kita harus lakukan. Jadi persiapkan dia misalnya ya secara agama, persiapkan dia seperti ini. Kita kasih tahu ke keluarganya minimal apa ya, ya sholat tidak tinggal, kemudian dia dalam keadaan berwudu selalu. Nah diingatkan dia memang nyeri ya kanker itu, tapi diingatkan supaya dia lupa dengan nyeri itu, mengingatkan supaya dia istighfar ya seperti itu. Jadi memang perkembangan rumah sakit syariah itu sudah seperti itu. Jadi kita dokter tidak hanya dituntut hanya mampu dalam memberi treatment, tapi bagaimana pendekatan secara psikologis
secara agama untuk itu diperlukan skill tertentu. Jadi itu nggak akan pernah bisa kalau kita tidak mencoba. Nah, dari mana kita coba kalau kita tidak membaca, tidak belajar, tidak berdiskusi dengan ahlinya. Nah, jadi itu yang ingin Ibu sampaikan kepada adik-adik. Nah, ini ada contoh antimucositis chlorhexidine. Ini biasa dia hampir sama fungsinya sebagai sebetulnya ini antiseptik ya. Jadi dulu sering dipakai dalam sabun-sabun bayi, kemudian H2O2 hidrogen peroxide ya didukain di fenhidramin. Ini biasanya dioles, yaitu ada beberapa ini ya. Nah, jadi kemudian obat yang mencegah kekambuhan ya. Jadi walau dikatakan mencegah kekambuhan, sebetulnya hanyalah perpanjangan dari obat-obat yang telah diberikan. Jadi misalnya kalau pemberian obat-obat itu dijadwalkan 6 bulan ya, dikatakanlah supaya mencegah supaya jangan kambuh, selnya aktif lagi, maka ditambah 2 atau 3 bulan seperti itu ya. Jadi demikian dari saya. Ada pertanyaan adik-adik? Silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri kuliah terakhir di semester ini ya dari tim farmakologi. Selamat belajar, semoga sukses, semoga lulus ya, dapat IP bagus dan sehat-sehat selalu. Jadi ini tetap saya sampaikan, kita saling menjaga ya. Meskipun sudah vaksin sudah 2 kali atau 3 kali, tapi tetap gunakan masker 2 lapis, lapis bagian dalam harus rapat ke pipinya ya. Kemudian jaga jarak, cuci tangan, pakai sabun antiseptik, karena ini belakangan kita dengar akan ada ledakan-ledakan ketiga lagi. Jadi rasanya kok melihat dibilang ada ledakan seperti jauh hari sudah dipersiapkan ya. Ada COVID varian baru. Jadi varian namanya varian Omikron ya. Jadi bukan varian lapar nian. Kalau varian lapar nian masuk rumah makan ya. Kalau yang guyon aja ini ya. Oke, kalau enggak ada kita akhiri kuliah kita. Terima kasih atas kerjasamanya, atas perhatiannya. Bahannya nanti saya kirim ke siapa? Ibu tuh enggak pernah ingat, Komting ini masih apa Zafran di kelompok ini atau bagaimana? Cinta? Izin dokter, iya dokter. Komtingnya ada Zafran dokter. Ada Zafran ya. Nanti saya coba kirim apanya ke Zafran. Atau Cinta tolong kirim nomor apa ke WA Ibu. Cinta punya nomor Ibu? Izin punya Bu. Coba kirim ya. Nanti untuk ke Zafran Ibu kirim, ke Cinta Ibu kirim ya. Ini sudah di semester berapa? 2020 belum ya. Jadi memang ini ke depan ini mungkin sudah mulai apa ya masuk apa bagian ini tahu dia udah susun skripsi segala macam proposal ya. Jadi dipikirkan dari sekarang. Kenapa dipikirkan supaya tamat tepat waktu ya. Jadi coba biasakan baca jurnal, penelitian-penelitian sederhana untuk S1 ya, karena Ibu dengar tuh di 2022 itu penelitian akan kembali, tidak ada lagi scoping review seperti yang dulu-dulu masa COVID ya. Jadi mungkin akan yang lab yang di rumah sakit. Jadi coba diatur waktu, siapapun gurunya itu berharap mahasiswanya itu lebih pintar dari gurunya ya. Lebih cepat tamat ya, di samping prestasi yang lain. Saya kira demikian, mohon maaf kalau ada kata yang salah.
Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dokter. Sama-sama.